Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus sadisu wal 'ashrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu fihi syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha ila akhiril hadis. Al-hadisus sadisu wal 'ashrun, hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu sulama minan nasi, tiap-tiap persendian manusia alaihi sadaqah, mempunyai sadaqah. Kulla yawmin tatlu fihi syamsu, setiap hari dari terbitnya matahari. Ta'dilu baina isnaini sadaqah, mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah dengan adil, adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, menolong seseorang fi dabbatihi, dalam kendaraannya, mengendarai kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha, membantu mengangkatkan bawaannya ke atas kendaraannya, maksudnya aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, ya, atau mengangkatkan barang bawaannya. Sedekah adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, perkataan yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah, setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke tempat sholat, ke masjid untuk sholat adalah sedekah. Wa tumitul aza anit tariqi sadaqah, dan menyingkirkan duri yang menghalangi jalanan atau apapun yang menghalangi jalanan yang bisa menyebabkan orang lain terluka, tersakiti, adalah sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pada malam ini kita sudah berada pada hadis yang ke-26. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa setiap persendian manusia wajib baginya
sedekahnya, ya, dan itu setiap hari. Coba kita lihat penjelasannya. As-sulama, persendian, a'dha'ul insani, itu anggota tubuh manusia. Wa zukira, dan disebutkan annaha salasumi'atin wa sittuna udwan. Jumlah persendian manusia itu salasumi'atin wa sittuna, 360. Ya, sama dengan jumlah tahun ya. Apa? Jumlah hari dalam setiap tahun, 360 hari. Makanya kalau sudah bulan puasa, biasanya bulan puasa 30 hari. Nah, setelah itu kita puasa Syawal 6 hari. Jadi kalau setiap hari pahalanya 10 kali 30 berapa? 300 ya. Tambah lagi 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 60. Jadi kalau berpuasa Ramadan ditambah puasa Syawal 6 hari, pahalanya bagikan puasa setahun, ya, 360 hari. Jadi itu jawaban ulama. Tapi itu kalau ada yang bertanya, kenapa kita puasa Syawal setelah puasa Ramadan? Agar jumlah puasa kita seperti bagaikan berpuasa selama 1 tahun, ya. Tapi ada juga yang menjawab bahwa ya seperti itulah petunjuk dari Nabi SAW, sunnahnya seperti itu, ya. Jadi wazukira annaha salasumia wasitun, disebutkan bahwa jumlah persendian itu adalah 360 udwan, 360 persendian anggota. Ala kulli udwin minha shadaqatun kulla yaumin. Di tiap-tiap anggota persendian itu shadaqatun kulla yaumin, harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Jadi masih dekapi teluratu ke teluratu 60. Nah, pawadi siumpu syukur ta'rifu Allah Ta'ala nasabah nareki persendian teluratu 60. Beka teluratu bi 60 masih dekat aseso, ya. Bukan mero persendiannya, si ada jari-jari tak kedo kan? Ada semua persendiannya itu. Sisa tak kunci di nolek kedo. Nah, loki mandrek. Dulu jepunan re apapun iba mandrek. Nah, sabah dia dulu agak sana. Ya. Tak kunci persendiannya. Makanya jam tuli kunci badan. Kunci badan pada lelisu. Tak kunci mata rumah, rasa itu. Jadi itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Makanya disebutkan kalau pagi atau malam kita baca itu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala zalik. Baca kuele dibaca Tuhan. Ya, itu ada dalam zikir pagi sore yang sering membaca itu, ya. Allahumma ma amsa bi, kalau sore, min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala zalik.
syukur di hari itu dan di malam itu insya Allah terpenuhi. Jadi sadaqatun kulla yaumin wa kullu amali birrin, ya setiap amal kebaikan, min tasbihin au tahlilin au takbirin, dari tasbih, tahlil dan takbir, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa kullu amali birrin, ya setiap amal kebajikan yang kita lakukan, baik itu tasbih, tahlil, takbir, intinya zikir, ya al-baqiyatus sholihat, ya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya al-baqiyatu as-sholihat, khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhanmu. Lebih baik dari al-mal wal banun, daripada harta dan keturunan, ya itu lebih kekal di sisi Allah. Aw khutwatin yakhtuha ila sholati sadaqah, atau langkah yang kita ayunkan menuju ke tempat sholat, ke masjid adalah sedekah. Ya, jadi mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita bersedekah 360 kali setiap hari? Adakah orang yang sanggup? Makanya Nabi menjelaskan, ulama menjelaskan, kullu amali birrin, setiap kebaikan yang kita lakukan, tasbihkah, tahlilkah, zikirkah, mengayunkan langkah ke masjid, itu semua bernilai sedekah. Jadi bahkan dalam hadis sebutkan kullu ma'rufin shadaqah, semua perbuatan baik adalah sedekah. Wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, bahkan senyummu, cawa-cawa birumu di padamu, selang di padamu, rupa tahu pasti dekat itu. Bukan mai kasih untuk kita we amat macam baru, wah. Jadi sama kerja politik gitu. Untuk macam baru membawa apa sudah ketoni mata. Jadi asal minta kota basum kafi wajhi akhika, bahkan senyummu saja kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Asal jangan senyum-senyum sendiri, jauh-jauh, maka dia tahu dia kena stres ya. Cawa-cawa tuh jalan. Ya, jadi ulama menyebutkan bahwa kalau kau tidak mampu bersedekah 360 kali setiap hari, maka semua kebaikan yang engkau lakukan itu bernilai sedekah. Faman adda hazihi sadaqah fi awwal yaumihi, siapa yang menunaikan sedekah ini pada awal harinya, pada waktu pagi, faqad adda zakat badanihi, maka dia telah menunaikan zakat badannya. Ternyata kata sat ke kali, bukan cuma jiwa, zakat fitri berjiwa. Fayahfazu baqiyatahu, maka dia menjaga semua anggota badannya. Bukan main otak kaleta, itulah perlunya kita menjaga jasad, olahraga, ya itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak perintah la tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan menghancurkan dirimu sendiri, karena banyak aktivitas yang menghancurkan diri sendiri kan. Ini kata nasolani watak kalina. Padahal kalau kita mau melihat ini hadis ini, ternyata
kesui seke nawata kali setiap hari. Wajah fil hadisi, disebutkan dalam hadis, anna rak'ataini minad duha taqumu maqama zalika, bahwa 2 rakaat dari sholat duha itu bisa memenuhi hal itu. Jadi dari kemas sembahyang duha ki 2 rakaat itu sudah bisa memenuhi zakatnya badan setiap hari, sedekahnya badan setiap hari 360. Ya, jadi sinilah pentingnya sholat duha. Napa tu patukan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 sempajang aja lalu tertangi. Yang pertama sempajang sunnah, yang pertama sholat duha, yang kedua sholat witir. Ya, sempajang witir lalu si bawa sempajang duha. Sempajang duha nari kuasoi sempajang witir kawan nih. Pura guys saya dengan pura kumatin roh, pura kumat tahajud. Ya, intinya sangat dianjurkan. Jadi 2 rakaat sholat duha itu sudah dianggap memenuhi sedekahnya. Nah itu tadi badan 2 rakaat muat. Karena sholat duha sekurang-kurangnya berapa rakaat? 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya berapa rakaat? 8 rakaat. Ya, setiap 2 rakaat salam, bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Waktunya itu mulai sekitar berapa ya? Dari kolaba ini waktunya isyraq ya, itu sudah masuk waktu duha sampai sebelum zuhur, panjang waktunya. Sering komang ide minta makalawangan waktu sempajangnya. Dari antarai sholat duha, antara sholat isya dengan sholat subuh panjang antaranya, diantarai lagi dengan sholat tahajud. Ya, saking pentingnya menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini maka dikira sedangkan sampai jali waktu merepo ini, tapi ternyata itu masih dianggap jauh jaraknya. Makanya diantarai dengan sholat duha dan sholat tahajud. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman. Oh ini hadis qudsi ya. Ya, kalau seperti ini hadis qudsi, yabna Adam, wahai anak cucu Adam, sholli, sholatlah untukku 4 rakaatin fi awalil yaum, 4 rakaat pada awal hari. As-sampaja kuliah patan rakam rimulang esso. Ya, akfika fi awalil yaumi, saya mencukupkanmu di awal hari, wa akfika akhirahu, dan saya mencukupkanmu di akhirnya. Bagana keko. Ya, maksudnya Allah mencukupkan, segalanya dicukupkan. Apapun kebutuhan dan keperluan kita dicukupkan oleh Allah. Meloki rezeki napagana kaki Allah Ta'ala. Bukan itu dari napagana kaki dalai tahu Allah Ta'ala. Ya, meloki kita mau yang seperti ini cukup diberikan rezeki. Meloki madising, ya, dari Allah Ta'ala kesehatan, itulah dicukupkan. Jadi kalau sholat duha tambah-tambah, jangan cuma 2 rakaat. Nareko 2 rakaat bawang seke nang persendian ya, tapi dari kemukakan nang 4 rakaat Allah mencukupkan, memberikan kecukupan, mulai dari berkahnya waktu, berkahnya umur, ya, segalanya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pabarakai Allah Ta'ala tak, meskipun urusannya banyak, Allah mencukupkan waktunya. Ya. Jadi itulah
sholat duha 4 rakaat. Jadi tambah-tambah sempajat duha ta. Kayak biasa berita mulai birat dia mau sarapan namun dia mau sarapan ada kau mas sempajat duha mau kau insyaallah gendak mau tuh. Ya apalagi kau sarapan tuh ini nama sempajat duha, masya Allah luar biasa. Ya, jadi inilah hadis yang ke-25 ini. Nabi SAW menyebutkan bahwa setiap persendian anak Adam mempunyai sedekah setiap hari. Termasuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Ada orang yang berselisih makannya uang, kita mendamaikan. Ya, karena ini juga sering rumit ya. Kalau ada orang yang berselisih, tidak ada yang menengahi, tidak ada yang mendamaikan, sulit. Tapi kalau ada yang menengahi, ada yang mendamaikan, insya Allah menjadi mudah. Dan itu juga termasuk sedekah. Ada dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya, mendamaikan, islah. Ya, yang sering melaksanakan islah itu politisi. Mereka sering berselisih, ya, selisih, sering melakukan islah, perdamaian. Selanjutnya wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'uhu. Ya, membantu orang lain menaiki kendaraannya. Banyak kendaraan, mobil kah, motor kah, pesawat kah, ada si bawa si bawa tak, megana TV barang. Bantulah dia mengangkatkan barangnya, membawakan barangnya, bantu-bantu di dalam perjalanan. Itu juga bernilai sedekah. Itu. Wal jari zil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi. Itu was-sahibi bil jambi, teman dalam perjalanan. Wabil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal jaril junubi, keluarga dekat, keluarga jauh, was-sahibi bil jambi wa ibnis sabil, teman dalam perjalanan. Itulah termasuk kita membantunya, mengangkatkan bawaannya, itu juga bernilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, perkataan yang baik, beri kadama decenge, itu juga bernilai sedekah. Ya. Jadi perkataan yang baik, beri kadama decenge, dari kami waki ada di Bali si bawa deceng, ya ada di pamolai tamu yang ada si bawa deceng, itu juga perkataan yang baik. Karena segurutta makutana arung, biasa dari kesir untuk kita menyapa. Maka di tegi boleh itu, padahal kita mau kan boleh pasai membelanja. Tapi ngkariasa makutana arung. Agak dari TV, padahal kita mau maka balik mengicakan. Tapi untuk menyapa, makutana arung itu untuk menyapa. Wal kalimatut thayyibatu, itu perkataan yang baik menjadi sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah. Ya, setiap langkah yang kita ayunkan untuk pergi sholat adalah sedekah. Jadi pada megai akka aje ta lo kari masjid pada mai gatai apalanna. Jadi dia magaga dari kumabila bolata por di masjid Nasabak dari kumabila bolata mi gato tu akka aje ta kan. Sementara setiap langkah kita itu diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Setiap kali melangkah ke masjid, ampuni dosa Allah Ta'ala, dapat renderi derajatnya. Dan karena waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok manusia dari sahabatnya mengolor Nabi ta, maka Nabi lecet dari sedia masjid maka Nabi ta dia magaga sabat tungke makana ajimu dampun dosa Allah Ta'ala, maka dia untung dia patol lecet suruh Allah Ta'ala. Ya, jadi
setiap langkah yang kita ayunkan ke masjid itu bernilai sedekah. Ya, apalagi dari kaum petang nih, ada juga itu riwayatnya. Tiko dari kaum motor kan atau sih hilang. Agak senang. Ya, putaran banna. Sebab dia taraka jadi putaran atau si bangiri hilang dan atau si akka aja. Iya, pada mobil pada ini kata putaran abangnya, itu semua bernilai sedekah. Ada kaum petang nih, makanya sholat subuh dengan sholat isya sangat banyak pahalanya. Sebab merisa di pigau, merisa di moto, dari orang mau petang dia pegang lampu ini aku alhamdulillah mata ajan nih. Akade al ajru ala qadari masyaqqah. Dalam ibadah itu pahala sesuai dengan sulitnya dilakukan. Pada marisa dibigau pada negatoi apalanna. Sampai dia subuh marisa sama melu ngopi matindro. Makanya berikan berita gembira orang yang pergi sholat subuh dan sholat isya di waktu gelapnya malam. Dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kemudian. Itulah keutamaan melangkahkan masjid atau melangkahkan kaki ke masjid. Ya. Kalau ada orang yang pulang balik ke masjid maloleh sojo keri masjid itu tandanya dia mempunyai iman. Siapa yang menggerakkan kakinya itu melangkah ke masjid, itu tandanya dia mempunyai iman meskipun tidak tampak. Pada mata tu agak senang aju-kajungnya ekedo rita dauna dan rita ni kepakedo. Itu tandanya ada angin yang menggerakkan. Dia rita tapi risang. Begitu juga orang yang bergerak melangkahkan kakinya di masjid, yang menggerakkan itu adalah imannya. Tetupna itulah yang melangkahkan. Jadi setiap langkah yang kita ayunkan ke masjid itu adalah sedekah. Pada riak kaya je ada ampun dosa Allah Ta'ala. Madunu berguguran dosanya. Wa tumitul aza anit tariqi shadaqah. Menghilangkan duri dari jalan adalah sedekah. Apapun itu yang menghalangi perjalanan, ya, itu termasuk sedekah. Ada yang menghalangi jalan ke masjid, kemanapun itu, menghilangkannya itu adalah sedekah. Makanya Nabi ditanya tingkatan iman. Ya, bagaimana tingkatan iman ya Rasulullah? Nabi menjawab, iman itu tingkatannya yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan duri di jalan. Ya, itu termasuk tingkatan iman yang paling rendah. Makanya ulama mengatakan kalau kau menghilangkan hal yang menghalangi jalanan, ada kemakabiako duri umpamanya di lalangnya, baca toi syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tergabung nih dua tingkatan iman, yang paling tinggi dan yang paling rendah. Ya, jadi itulah para ulama mengatakan bahwa kalau kau menghilangkan duri yang menghalangi jalan atau apapun itu, ya, yang menghalangi jalan. Sebab alhamdulillah di mahukum maka sana masa gena ni laleta. Tapi dia orang tahu malala ni, kadang ada yang menghalangi jalan ke sawah, jalan ke kebun, ya. Sering itu ada yang menghalangi. Tuli engkau tak pampang dilelengi umpamanya, juga daun dan sebagainya. Ketika kita membuang itu, menghilangkan yang menghalangi itu, baca toi syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika itu tergabunglah dua tingkatan iman, yang paling tinggi dan yang paling rendah. Itu ada. Iya. Kita tanda. Itu yang positif. Iya. Apakah itu termasuk polisi
itu juga ya. Kita tidak tahu siapa yang mengganggu, polisi tidurnya kah atau terutama di BTN tempat kita itu banyak sekali polisi tidur. Tapi tenrek sedih memotor salah jadi kasih polisi tidur. Ya. Untung polisi tidur mau bawa dia itu kagak tentara jongkok. Kata ini polisi tidur kan. Kata ini tentara jongkok ya. Jadi nggak tahu memang balak-balak tuh. Mungkin itu yang dicegah ya. Apalagi di BTN banyak sekali anak-anak yang bermain di jalan. Arawengi wening kata wanita yang balak-balak. Ya terpaksa napasannya tahu polisi tidur di luar belakang. Sama balak-balak yang pengering-ngering Tony. Kamu bikin rasa kasih mana boleh. Pengering-ngering lari di luar belakang deh. Ya tak tenreng yang sedih. Jadi anak napasannya polisi tidur. Jadi kita perlu saling memaklumi. Yang kayak motorona aja nih pasangnya roh agak sana kenal pot racing agak sana yang brong itu ya nasabah dari pasangnya Pak Koro andras itu ya jadi pasangnya kenal pot yang SMA kada apa merasa tahu balak-balak tahu nih. Jadi perlu kita saling maklum ya. Kalau kita jalan di pemukiman, ada itu videonya baru saya lihat. Pemotor lebih 20 kapal motor ero. Kita kan berita Ustaz. Di bagian Kalimantan itu. Nah serusuh motor nanti di gang sempit nak balak. La haula wala quwata illa billah. Ya jadi aman saya tahu lebih 20 motor na serusuh. Mangoto. Nah balak motor di gang sempit jadi akan ada mana motor na tahu. Jadi disitulah perlunya kita yang namanya tenggang rasa. Ya, nasabah itulah banyak polisi tidur rampasan tahu ya nasabah membalak-balak ya. Jadi kalau kita mempunyai tenggang rasa yang bagus, yang punya motor atau mobil tidak balak-balak, itu nomor ruka, mungkin orang tidak memasak itu. Nah, yang namanya polisi tidur.